Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan desil, di mana desil itu dibagi menjadi dua, yaitu ada desil data kelompok dan desil data tunggal. Di sini saya mendapatkan tentang desil data tunggal, di mana rumusnya yaitu D1 sama dengan data ke I buka kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 10. Contohnya ini seperti nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, 95, 75, 65, 70, dan 65. Maka, tentukanlah nilai desil ke-6. Penyelesaiannya itu yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya itu dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Seperti ini, 60, 65, 65, 70, 70, 75, 80, 85, 90, dan 95. Kemudian, cara yang kedua yaitu kita masukkan ke dalam rumus. Tadi kan rumusnya ini ya, yaitu DI sama dengan data ke I buka kurung 6 plus 1 tutup kurung dibagi dengan 10. Nah, D6 sama dengan 6 buka kurung 10 ditambah 1 plus 10, di mana 10 ini didapat dari jumlah data. Lanjut, kemudian D6 sama dengan 6 buka kurung 11 tutup kurung 11 didapat dari 10 ditambah 1 dibagi dengan 10. D6 sama dengan 66 dibagi 10, D6 sama dengan 6,6. D6 sama dengan didapatnya dari ini. Nah, di sini caranya. D6 sama dengan data ke-6. Data ke-6 kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti data ke-6 itu yaitu 75. Kemudian ditambah 0,5 yaitu jaraknya. Kemudian buka kurung 80 ditambah dengan 75. D6 sama dengan 75 ditambah 80 dikurang 75 sama dengan 3. D6 sama dengan 78. Jadi, nilai desil D6 yaitu 78. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelaskan mengenai desil data kelompok, di mana desil itu adalah dantum atau data umum yang membagi data terurut menjadi 10 bagian sama besar. Nah, di sini rumus dari desil data kelompok adalah DI sama dengan TB plus T dalam kurung I kali N per 10 min F per F tutup kurung. Nah, kemudian keterangannya adalah I sama dengan bilangan bulat kurang dari 10, TB sama dengan tepi bawah kelas desil, N sama dengan jumlah seluruh banyak data, F dalam kurung K yaitu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F dalam kurung I yaitu frekuensi kelas interkuartil, dan P sama dengan panjang kelas interval. Nah, di sini ada tabel, teman-teman bisa lihat, yaitu berat badan satuan kilogram, frekuensi. Ini berat badan dan ini frekuensinya totalnya adalah 50. Nah, di sini contohnya yaitu tentukan nilai desil dengan rumus berikut. DM sama dengan BM plus dalam kurung M per 10 dikali N min dikurang FKKSD per FDM tutup kurung dikali P. Nah, keterangannya adalah M sama dengan nilai 1, 2, 3 sampai dengan 9, BM sama dengan tepi bawah desil kelas ke M, N sama dengan ukuran data, FKKSD yaitu frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas desil ke M, FDM sama dengan frekuensi dari kelas desil ke M, P sama dengan panjang kelas. Nah, di sini cara penyelesaian dari soal di sini tadi yaitu ukuran data N sama dengan 50, letak DI sama dengan 1 per 10 dikali N sama dengan 1 per 10 dikali 50 sama dengan 5. Maka DI terletak pada kelas ke-1. Nah, D1 sama dengan B1 plus 1 per 10 dikali N dikurang FKKS 1 per FD1 tutup kurung dikali P. Nah, sama dengan 39,5
plus dalam kurung 5 min 0 per 5 tutup kurung dikali 10. Nah, sama dengan 39,5 plus 10, hasilnya adalah 49,5. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus presentil data tunggal. Rumus presentil data itu ada dua kelompok, yang satu tunggal dan kelompok, dan saya bagian tunggal. Rumusnya I dalam kurung N tambah 1 dibagi 100. Contoh soal, diketahui sebuah deretan data 9, 10, 11, 6, 8, 7, 7, 5, 4, 5 ditentukan presentil ke 75 dan presentil ke 30. Penyelesaiannya, nilai presentil ke 75 diurutkan data ke 75 dalam kurung 10 tambah 1. 10 dari data, 1 adalah rumus. Terus dibagi 100 dan hasilnya adalah 8,25. Presentil 75 X8 tambah 0,25. 0,25 dan 8 dari sini. Dalam kurung X9 dikurang X8. 9, 8 kan sesuai rumus. 8 ditambah 1 jadi 9. 8 tetap sama dengan 9 tambah 0,25. 0,25 dari sini. Terus dalam kurung 10 kurang 9 sama dengan 9,25. 10 ini dari sini. Karena data harus ditambah 1. Jadi tetap 10. 9 tetap. Dan hasilnya adalah 9,25. Jadi presentil dari 75 9,25. Terus letak nilai presentil ke 30 di urutan data ke 30. Dalam kurung 10 tambah 1 bagi 10 sama dengan hasilnya 330 dibagi 100 sama dengan 3,3. Presentil ke 30 X3 tambah 0,3 dari sini ya. Dalam kurung X4 kurang X3. X4 sama rumus kan ditambah 1. 3 tambah 1 4 dikurang 3 tetap ya, sama dengan 5 tambah 0,3. 5 ditambah 1 6 kan. 6 dikurang 5 tetap ya, sama dengan 5,3. Jadi presentil ke 30 adalah 5,3. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai persentil data kelompok. Nah, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa persentil itu merupakan sekumpulan data yang dibagi menjadi 100 bagian yang sama dan akan menghasilkan pembagi yang berturut-turut, dinamakan persentil pertama, persentil kedua, dan persentil sampai 99. Nah, di sini akan dijelaskan mengenai rumus persentil data kelompok. Nah, di mana rumusnya itu adalah PI sama dengan LI ditambah I dikali N per 100 dikurang F dibagi FK dikali P. Nah, di mana keterangannya bahwa PI itu merupakan persentil data ke I, LI itu tepi bawah persentil ke I, kemudian ditambah I ini merupakan urutan data dan N adalah jumlah data, F merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I, kemudian FK merupakan frekuensi kelas persentil ke I, dan P itu adalah panjang kelas interval. Nah, di mana untuk mencari persentil data kelompok ini itu
biasanya akan disajikan sebuah tabel distribusi frekuensi, di mana di sini sudah terdapat datanya, yaitu seperti berat badan, dan kemudian di sini ada frekuensinya. Kemudian kita menghitung juga frekuensi kumulatifnya. Nah, dari tabel distribusi frekuensi ini kita akan dapat menentukan dari persentil. Nah, contohnya itu seperti soal ini. Tentukan persentil ke 25. Nah, bagaimana cara mencari persentil ke 25 ini? Nah, mari kita simak penyelesaiannya. Nah, di sini penyelesaiannya itu langkah pertamanya kita mencari letak P25. Nah, gimana caranya? Yaitu 25/100 dikali 40. Nah, dari mana kita mendapatkan 40 di sini? Nah, 40 di sini itu adalah jumlah data, di mana jumlah datanya itu adalah 40. Jadi 40. Sehingga kita dapatkan itu P25 sama dengan 25/100 dikali 40 sama dengan 10. Nah, 10 ini letak datanya. Jadi letak P ini terdapat di data 10. Nah, jadi sehingga diperoleh P25 itu 50,5. Nah, dari mana di sini mendapatkan 50,5? Nah, kita bisa lihat tadi kan di data 10. Data 10 itu kita masuk ke sini ya. Karena kita data ke 10 di sini jadi masuknya di sini. Di data sini berarti kita peroleh dia 51. Nah, kenapa di sini 50,5? Karena ini kan merupakan tepi bawah, sedangkan tepi bawah itu kan rumusnya ini kan 51, nah kurang 0,5 sehingga dia menjadi 50,5. Nah, kemudian ditambah 25 dikali 40/100 dikurang 9. Nah, tadi kan ini sesuai rumus ya. Ini 25, ini itu 25. Kita masukkan di sini, kemudian jumlah datanya itu kan 40 kita masukin di sini. Ini udah termasuk rumusnya per 100. Jadi kita tulis per 100, ini dikurang 9. Nah, 9 ini dari mana? 9 ini tadi kan apa namanya? Frekuensi, jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Nah, jadi tadi kan kelas datanya itu kan di 10 kan di sini. Jadi kita ambil sebelumnya. Oh, ternyata sebelumnya ini yaitu 9. Maka kita turunkan di sini ini 9. Sesuai ya jumlah frekuensi sebelumnya ya, yaitu 9. Nah, kemudian ini dibagi 16. 16-nya ini didapat dari mana? Ya, ini tadi sesuai dari rumus tadi. Ini kan frekuensi persentil. Nah, frekuensi kelas persentilnya itu yaitu ini frekuensinya 16. Maka kita letakkan di sini 16. Nah, kemudian dikali 5. 5 ini kita dapat dari mana? 5 ini adalah tadi apa? Panjang kelas interval. Nah, panjang kelas interval ini bisa kita ketahui itu dari mana? Dari ini. Misalnya nih ya, ini kan 41 sampai 45. Nah, jangkauannya itu berapa dari 41 ke 45? Jadi bisa kita hitung 41, 42, 43, 44, 45. Jadi ternyata jangkauannya itu apa? Panjang kelasnya itu ada 5. Jadi kita tulis di sini 5. Nah, selanjutnya P25 sama dengan 50,5 ditambah ini hasilnya 10 dikurang 9 dibagi 16 dikali 5. Jadi hasilnya 50,5 ditambah 0,31 mendapatkan hasil 50,81. Nah, jadi ini adalah hasil dari P25 ya. Jadi P25-nya ini hasilnya 50,81. Sekian penjelasan dari saya.
Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.